Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverus. Santo Fransiskus Xaverus adalah seorang imam sekaligus sebagai pelindung karya misi. Dia adalah seorang yang mempersembahkan diri untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ia meninggalkan kenyamanan hidupnya dan berkeliling ke berbagai tempat, termasuk ke India dan Jepang, untuk membawa berita keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Maka dia dikenal sebagai seorang santo pelindung karya misi. Fransiskus Xaverus adalah pribadi yang sangat energik dan menarik, rendah hati, dan penuh pengabdian. Sebagai seorang pendekar karya misi, ia mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah, dan berusaha mendidik imam-imam pribumi di setiap tempat yang ia kunjungi. Demi keberhasilan dan karyanya ini, ia dengan tekun mempelajari bahasa daerah setempat. Fransiskus Xaverus adalah sosok yang pantang menyerah demi karya misi. Dia rela menjelajah tanpa kenal lelah, dan akhirnya benih-benih iman yang ditaburkan pun bertumbuh subur di Asia Selatan dan Tengah. Puluhan ribu orang menjadi percaya dan dibaptis. Bagi Fransiskus, misi bukan hanya sebuah panggilan, tetapi suatu kewajiban yang diemban dengan penuh kasih dan komitmen. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan mengutus mereka. Ungkapan
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, merupakan amanat agung dan sekaligus sebagai tugas perutusan secara langsung kepada para pengikutnya. Dalam tugas perutusan itu, kita semua dipanggil sebagai imam, raja, dan nabi. Sebagai tugas seorang imam, kita semua dipanggil dan diutus untuk menguduskan diri, keluarga, sesama, dan hidup menurut nasihat-nasihat Injili dan ajaran-ajaran iman Kristiani di tengah tantangan-tantangan zaman dunia dewasa ini. Sebagai tugas seorang raja, kita harus seperti Yesus yang hendak memimpin dirinya dan para rasulnya dalam menuju puncak keselamatan dalam diri Allah Bapa. Kita diminta untuk mampu dan sanggup memimpin diri, keluarga, dan sesama dalam mengarahkan diri menuju ke jalan keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai tugas seorang nabi, kita dipanggil agar supaya menjadi corong rahmat keselamatan bagi sesama kita dengan memberi dan menyampaikan pesan-pesan gembira, bahagia, serta dengan sikap hidup yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk merenungkan dan mewartakan semangat pewartaan yang membara yang dimiliki oleh dua orang tokoh besar rasul misionaris, yaitu Rasul Paulus dan Santo Fransiskus Xaverus yang kita pestakan hari ini. Kita juga diajak untuk mengikuti kedua orang santo ini dalam semangat pewartaan yang penuh kasih dan tanpa pamrih. Santo Fransiskus Xaverus, doakanlah kami. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.